Halo, perkenalkan nama saya Andika Arya Mulya, ya, dan saat ini saya akan coba membagikan alasan kepada teman-teman kenapa teman-teman harus mulai di dunia internet marketing, ya. Ini adalah website kami yang kami kembangkan, yakni kepalanggila.com, ya. Website ini saya kembangkan bersama adik saya, yakni Agung Arya Mulya. Nanti profil tentang kami berdua akan kami ceritakan di belakang, ya. Sementara itu, yuk kita mulai isi materi kita kali ini. Oke, kenapa harus internet marketing? Ya, materi ini saya awali dengan data dari Biro Pusat Statistik yang ada di website mereka, yakni bps.go.id. Ya, ini adalah piramida penduduk tahun 2010 untuk Indonesia. Ya, nah teman-teman, kalau kita bicara tentang bisnis, yuk kita batasin saja bahwa rentang yang kita akan ambil adalah dari 20 tahun sampai dengan 39 tahun. Ya, ternyata teman-teman, dari rentang itu, kalau saya ambil dari sisi yang ini saja, ternyata itu ada 16.800.000 jiwa ya di rentang umur 20 sampai dengan 39 tahun ya. 16.800.000 kalau rupiah sih sedikit. Ya, itu nilai yang sedikit kalau dalam rupiah. Tapi kalau kita bicara tentang jiwa, itu berarti ada banyak banget ya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya data ini dengan data internet marketing? Kenapa teman-teman harus bisa pegang data ini untuk pengembangan bisnis teman-teman lewat internet marketing? Ya, ini hubungannya. Oke, teman-teman, tadi ada 16.800.000 jiwa ya potensi yang bisa kita raih. Ya, nggak usah muluk-muluk teman-teman dari angka segitu, itu cuma 10% aja yang main internet. Ya, katakan cuma 10%. Jadi cuma ada 1.680.000 saja dari 16 juta. Ya, dari yang main internet, teman-teman cuma bisa menjangkau, menyebar link, mengenalkan websitenya teman-teman, terus sosial medianya teman-teman, itu cuma 10%-nya saja. 90%-nya lagi itu gagal. Berarti cuma ada 168.000 yang bisa teman-teman kenalin. Ya, dari semua yang bisa dijangkau ini, kan nggak semua tertarik. Ya, katakanlah hanya 10% deh. Berarti cuma ada 16.800 orang atau jiwa. Ya, kita ngomong jiwa bukan rupiah. Ya, berarti masih tetap cukup banyak lah ya, gitu ya. Nah, dari 10% yang tertarik ada berapa banyak orang sih yang bisa join? Cuma 10% deh, katakan. Jadi cuma ada 1.680 orang. Dikit ya? Ternyata dari angka ini, kalau kita bandingkan dari angka yang terakhir ini, 1.680 dengan data awal, teman-teman ternyata mohon maaf teman-teman, ternyata usaha teman-teman tuh gagalnya gila-gilaan. Ya, 99,99% gagal. Wow, ya data yang sangat-sangat pesimis ya. Jadi teman-teman tuh cuma berhasil 0,01%. Ya, jadi dari 12 bulan mungkin teman-teman fighting itu sekian waktunya 99,99%-nya data itu terbuang ya. Terus apa untungnya? Kalau sudah tahu ini akan gagal terus apa untungnya? Ini untungnya teman-teman ya. Kita bermain deh teman-teman. Kalau profit satu transaksinya itu 10.000 saja, berarti dengan 99% kegagalan, teman-teman bisa punya 16.800.000 rupiah. Kecil ya teman-teman ya. Kalau ini orang tadi besar, tapi kali ini kita sudah ngomong rupiah. Angkanya kecil ya teman-teman ya. Nah, kecil ya. Tapi tolong pertimbangkan dua kotak yang saya kasih warna merah ini. Ya. Yang pertama, bagaimana jika masing-masing persentase dari mata rantai yang bermain internet bisa dijangkau, tertarik, dan join ini naik. Teman-teman coba hitung-hitung sendiri deh ya di Excel atau di kalkulator, teman-teman coba hitung-hitung sendiri ya. Itu gimana hasilnya? Lalu gimana jika profit per transaksinya itu bukan 10.000, tapi misal 50.000? Bagaimana efeknya? Ya, kalau data ini tidak kita rubah, hanya merubah data profitnya saja, berarti ini tinggal dikali 5. Kurang lebih ada 75 ya 80 jutaan. Ya, dengan Anda kegagalan 99,99%. Apakah bisnis internet marketing itu menggiurkan atau tidak? Anda yang putuskan, ya. Oke,
Kalau data barusan itu adalah data dari Biro Pusat Statistik dengan 10% ini adalah asumsi dari saya pribadi, ya. Berikut ini saya akan sajikan data berdasarkan Facebook. Jadi data ini real, ya teman-teman. Nah, ternyata jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berumur 20 sampai dengan 39 tahun, itu ternyata ada 22 juta orang. Oke, kita bandingkan dengan data sebelumnya, ya. Ini data data kita yang tadi bukan? Data BPS, ya. Jumlah penduduk Indonesia segini, aktif internet cuma kita ambil 10%. Tapi kenyataannya gimana teman-teman? Ada 22 juta. Efeknya apa? Kalau variabel ini tidak kita rubah, sini semua tidak kita rubah, ternyata profitnya berubah gila-gilaan. Tadinya hanya 16.800.000, sekarang berubah menjadi 227 juta. Oke, teman-teman. Apakah data ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan? Ya. Tapi ada satu pertanyaan yang teman-teman perlu jawab lebih jauh, lebih pikirkan lebih jauh, ya. Data ini saya hanya gunakan dari Facebook, ya. Gimana dengan pengguna website lain yang tidak terdaftar di Facebook? Setahu saya masih punya beberapa teman yang mereka nggak mau daftar di Facebook, mereka males, ya. Tapi mereka mau join di Twitter, mereka mau join di YouTube, mereka mau buka di Tumblr, mereka mau buka di Multiply. Bagaimana dengan pengguna-pengguna website lain? Apakah angka ini akan turun atau angka ini masih akan naik? Kalau angka ini turun, bagaimana dengan angka yang ada di sini? Kalau angka ini ternyata naik, bagaimana juga dengan angka yang ada di sini? Ya, teman-teman, ini adalah potensi kenapa kami menyarankan Anda mulai berpikir, Anda mulai belajar mengembangkan bisnis Anda via internet marketing. Ya. Nah, teman-teman, ternyata selain dari data yang tadi, ada data lain yang lebih menarik, ya. Ternyata dari jumlah penduduk, semua segala macam, ini ada yang lebih menarik, ya. Teman-teman, makin ke belakang, kita harus akui bahwa sekarang pengguna gadget itu makin gila-gilaan, ya. Sekarang untuk berakses internet tuh makin gampang, ya. Sekarang ada BlackBerry, ada iPad, ada tablet, ya. Tablet, ada iPad, ada Samsung Galaxy Tab, wah segala macam deh. Hari ini banyak banget, ya. Dan juga ada laptop, ya. Teman-teman, kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang, berapa harga yang teman-teman harus keluarkan untuk masing-masing gadget ini? Setahu saya, seingat saya, dulu harga BlackBerry adalah sekitar 4 jutaan. Harga tablet waktu itu cuma ada Apple, yakni iPad. Kurang lebih harganya 5 jutaan kalau saya nggak salah ingat untuk versi yang paling rendah, ya. Dan harga laptop, ya, kita bicara laptop ya, kita tidak bicara PC. Laptop itu seingat saya itu ada kurang lebih termurah sekitar 4,5 sampai 5 jutaan. Itu dulu teman-teman. Ya, tahun 2007 ke belakang, ya. Bagaimana dengan perkembangan sekarang? Ya. Teman-teman semua masing-masing itu ada second generationnya, ada second layernya. Kalau dulu orang mau punya handphone yang canggih seperti ini harus keluar 4 juta. Tapi sekarang, ya, sudah ada kompetitor-kompetitor dari Cina. Kalau dulu dunia internet itu yang menang cuma BlackBerry, sekarang ada Nexian, teman-teman. Dengan Android, yang tadinya orang harus beli BlackBerry seharga 4 juta, sekarang dengan harga 400.000, ya, orang sudah bisa menikmati handphone yang bisa browsing kemana-mana. Orang dengan harga 400.000, orang bisa menikmati, mereka bisa chatting di YM, mereka bisa update status di Facebook, di Twitter. Hanya dengan 400.000. Ya, kalau mereka mau lebih canggih, mereka bisa upgrade ke tablet. Kalau zaman dulu cuma ada iPad yang harganya 5 jutaan kurang lebih. Kalau dulu. Kalau sekarang harga 700.000 pun Anda sudah bisa punya tablet. Ya, mereknya saya nggak tahu lah, saya lupa. Teman-teman bisa browsing sendiri di beberapa website kayak bineka.com, Jakarta Notebook, teman-teman bisa temuin. Ya, dan kalau untuk sekarang, dulu laptop itu harganya 4 jutaan. Ya, pertanyaan saya sekarang berapa harga netbook? Bukankah cuma sekitar 2,5 juta rupiah? Ya, teman-teman, dengan adanya second layer ini, menurut teman-teman,
Apakah masyarakat Indonesia itu semakin enggan untuk berhubungan dengan teknologi? Ya, kalau dulu harganya mahal, kalau sekarang harganya murah loh teman-teman. Ya, tapi orang kan banyak beli BB, beli iPad, beli laptop, punya Nexian, punya segala macam, tapi kan nggak connect ke internet. Internet kan mahal, ya. Bayar speedy saya berapa? 150.000, lumayan loh, ya teman-teman. Itu dulu, ya. Dulu kalau pakai speedy segala macam mahal. Kalau sekarang gimana? Ini ada iklan dari salah satu provider, ya, yakni XL. Anda bisa browsingan unlimited, ya, cuma 99.000 per bulan. Oke, teman-teman, ya. Kalau dengan ada second layer ini ditambah provider internet yang semakin terjangkau harganya, menurut teman-teman pengguna internet ke depan akan bertambah atau malah menurun? Ya, teman-teman, tiga data ini, data BPS, data Facebook, dan data gadget, adalah tiga pertimbangan yang teman-teman harus pikirkan lebih jauh. Apakah teman-teman masih mau antipati untuk belajar terjun di dunia internet, atau teman-teman malah akan membuka pikirannya, memutuskan, oke, selain saya akan mengembangkan bisnis saya secara offline, saya akan coba memutuskan untuk fighting campaign produk saya di dunia internet. Ya, Anda yang memutuskan. Ya, bisnis ini bisnis Anda berhak memutuskan apapun itu. Ya, nah sekarang saya berasumsi, saat ini saya sedang berasumsi bahwa Anda tertarik, Anda setuju dengan tiga pertimbangan, tiga data yang sudah saya sajikan kepada Anda. Anda tertarik dan saat ini Anda sedang berpikir dalam benak Anda, oke, data lu bagus, ya, gue setuju, dan gue juga udah mulai melek dengan teknologi, tapi apa yang harus saya mulai? Apa yang harus saya lakukan? Dari mana saya harus memulai? Ya, dan ini adalah jawabannya. Kalau teman-teman setuju dengan tiga ide saya yang pertama, ya teman-teman bisa mulai dari mengembangkan website dan juga teman-teman bisa memanfaatkan sosial media. Ya, saya yakin teman-teman udah akrab banget sama yang namanya BBM, sama Facebook, sama Twitter. Ya, ini dua langkah yang bisa teman-teman kembangkan untuk awal. Ya, dan berikutnya saya akan memberikan sedikit tips sederhana untuk kembangkan website dan juga untuk bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan sosial media. Ya. Oke, yang pertama teman-teman, tips sederhana mengembangkan website. Ya, teman-teman saya sangat menyarankan teman-teman menghindari penggunaan domain .co.cc. Ya, kenapa? Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ya, dan yang kedua adalah saya sangat menyarankan teman-teman gunakan alamat domain seperti .com. Ya, ada .info, ada .net, macam-macam seperti itu. Itu yang bayar. Atau kalau mau teman-teman cari yang gratisan, bisa pakai WordPress, Blogspot, Tumblr, dan lain-lain. Ya, teman-teman, ini terdengar seperti simple. Teman-teman bisa bilang bahwa saya kan nggak urusan sama website, saya kan nggak main di search engine, saya kan begini, saya kan begitu, saya kan cuma mainnya di YM, saya cuma mainnya di Facebook. Sorry to say teman-teman, dunia internet itu punya hukumnya sendiri, ya. Dan website Anda adalah citra diri Anda di dunia internet. Kita seringkali di dunia internet itu nggak ketemu langsung secara fisik dengan customer kita. Kita nggak tahu siapa yang beli, kita nggak tahu siapa yang join ke tempat kita nggak tahu mereka yang mau tertarik dengan bisnis kita. Ya, apa jadinya kalau website Anda itu tidak bisa mencitrakan diri Anda, siapa diri Anda sebetulnya? Anda cuma pakai .co.cc, yang notabene orang tahu itu gratisan. Yang notabene di dunia internet itu sudah dikenal sebagai salah satu domain yang dipakai oleh banyak para spammer. Ada sih pengembang-pengembang yang benar-benar, tapi mereka setahu saya mereka jarang sekali menggunakan .co.cc. Ya, kenapa? Ya itu tadi, kita bangun bisnis. Kita mau serius dan membangun bisnis itu membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin biaya. Ada banyak investasi yang kita keluarkan. Ya, jangan sampai segala ide kita, segala pemikiran kita itu harus dibubarkan cuma karena kita dianggap spammer oleh calon customer kita. Ya,
Teman-teman, ini adalah tips sederhananya. Teman-teman bisa pakai daripada pakai .co.cc. Teman-teman bisa pakai WordPress, bisa pakai Blogspot, bisa pakai Tumblr. Orang lebih percaya kepada Anda dibandingkan Anda pakai ini. Ya. Dan berikutnya adalah bagaimana Anda bisa memanfaatkan sosial media secara sederhana, tapi bisa kasih Anda efek yang bagus luar biasa. Ya, yang pertama Anda harus sadari, Anda harus menggunakan sosial media itu sebagai sarana Anda bisa membentuk satu image kepada para customer Anda, kepada calon customer Anda, kepada para teman-teman Anda, bagaimana orang lain itu akan menilai Anda. Apakah Anda mau dinilai sebagai seorang leader yang konsisten, leader yang bervisi luas, atau hanya orang yang sering mengeluh, atau hanya orang-orang yang pesimis? Anda bisa ciptakan image itu melalui sosial media. Dan saran saya, Anda bisa gunakan. Anda menggunakan sosial media ini tepat pada tempatnya. Anda bisa menggunakan update-update status yang bermanfaat. Anda bisa menggunakan, kalau Anda pakai Facebook, Anda bisa menggunakan fasilitas notes. Anda tulis artikel di sana, berikan artikel-artikel yang bagus, yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga orang akan menganggap, oh iya, kalau untuk masalah ini, si A adalah orang yang tepat. Ketika orang ini cerita ke temannya, temannya akan bertanya, kok kamu bisa tahu sih si A itu adalah orang yang tepat? Lihat aja statusnya, lihat aja notesnya, lihat aja artikel-artikel yang dia tulis. Semua bermanfaat. Apa alasannya kita tidak percaya sama dia? Ingat, dunia marketing bermain dengan dunia yang namanya image. Ya. Dan untuk poin 2 dan poin 3 ini akan saya bahas bersamaan. Ya. Teman-teman, kalau teman-teman tertarik menggunakan sosial media, tolong jangan terlalu banyak sharing link. Dan juga tolong sebisa mungkin itu hindari foto dan notes tagging secara randomize. Ya. Kenapa? Teman-teman, bisnis kita, media kita memang internet. Dunia maya, kata orang. Ya, dunia di mana kita nggak tahu dengan siapa kita berhubungan. Tapi perlu satu hal yang teman-teman harus sadari. Meskipun demikian, itu tetap artinya kita berhubungan dengan manusia. Ya, manusia yang bisa merasa terganggu, manusia yang bisa membenci seseorang, manusia yang bisa edik sama seseorang, manusia yang bisa berpikiran positif, manusia yang bisa berpikiran negatif. Kalau robot sih gampang, ya. Tapi manusia ini cukup complicated dan saya yakin teman-teman juga setuju dengan saya seperti itu, ya. Saya akan sedikit kasih gambaran. Katakanlah teman-teman punya 100 orang friend di Facebooknya saja ya, kita ngomong di Facebook ya, teman-teman punya 100 orang. Apa jadinya kalau 80 orang dari 100 dari 100 orang teman-teman di Facebook ya, itu isinya cuma seperti ini. Hai, hari ini baju Koreanya sudah siap untuk diorder. Mampir ya ke online shopnya saya, ya. Lalu ada lagi beberapa lagi yang mengeluarkan update telah dibuka. Online shop menyediakan bla 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 bla. Kalau isinya seperti itu dari 100 orang cuma ada satu dua orang sih nggak apa-apa. Ya, tapi bayangin kalau dari 100 orang 80-nya isinya seperti itu. Apa yang akan terjadi? Apakah teman-teman akan menikmati waktunya teman-teman berbrowsing atau teman-teman akan merasa terganggu dan akhirnya teman-teman akan kick teman orang itu, ya. Demikian juga foto dan notes tagging, ya. Kalau Anda randomize, coba Anda pikirkan seperti ini. Satu foto dan satu notes setahu saya di Facebook itu bisa di tag kurang lebih ke 100 orang kalau saya nggak salah ingat, ya. Dan katakanlah Anda adalah satu dari 100 orang tersebut, ya. Anda memang nggak mau komentar-komentar. Anda diam-diam aja. Anda di tagging ya Anda fine-fine aja gitu kan. Tapi apa jadinya kalau 80 dari 100 orang yang lain itu komen terus-terusan dan aktif mengomentari foto dan notes yang di tag ke tempat Anda? Apakah itu mengganggu Anda atau Anda fine-fine saja?
ya. Jawaban Anda adalah jawaban untuk orang lain juga. Kalau Anda merasa terganggu, demikian juga orang lain akan merasa terganggu. Mereka nggak percaya, ya. Kalau orang sudah terganggu, itu bahaya. Kenapa? Karena satu orang di sosial media bisa kasih testimoni ke lebih dari 100 orang lainnya hanya dalam waktu kurang dari 60 detik. Terlalu banyak contoh kasus seperti ini. Salah satunya yang saya tahu adalah salah satu perusahaan taksi ternama di Indonesia itu pernah kasus karena masalah tweet. Ya, supirnya ada bermasalah, penumpang yang nggak senang, dia nge-tweet, penumpangnya itu dia nge-tweet di Twitter, lalu dari Twitter ternyata di-capture, lalu dijadiin profile picture di BBM, terus di-share ke grup kemana-mana. Wah, urusannya panjang, ya. Jadi teman-teman, sosial media ini bagaikan pisau bermata dua. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, sosial media akan jadi sahabat terbaik untuk teman-teman untuk memboosting usaha teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya etika bermain di sosial media, mohon maaf, bisnis Anda juga akan hancur gila-gilaan. Ya, kembali kita berhubungan dengan orang lain. Orang lain butuh image-nya kita. Ya, kalau image Anda sampai rusak di dunia internet, aduh, tantangan Anda bukan satu kali. Yang pertama, Anda harus meyakinkan orang lain di luar sana yang tidak pernah ketemu sama Anda untuk melakukan transaksi dengan Anda. Ya, kalau image Anda di dunia internet sudah rusak, menurut Anda, apakah Anda bisa melakukan transaksi dengan mereka? Itu sebabnya gunakanlah sosial media, gunakanlah website itu sebaik mungkin. Jangan sampai Anda sudah punya potensi customer, itu hilang cuma karena Anda main seradak seruduk seenaknya saja. Ya, oke, teman-teman, saya rasa materinya sampai di situ dan saya akan mengenalkan diri. Ini adalah biodatanya saya, ya. Kalau teman-teman nanti ada yang mau kontak saya via email, BlackBerry atau telepon, silakan saja kontak langsung ke situ boleh. Dan yang di bawah ini adalah portfolio saya. Ya, saya memang bermain di internet marketing, lalu saya bermain di dunia bisnis strategik, public speaking, dan juga di dunia hipnoterapis. Ya, dan ini adalah adik saya, yakni Agung Arya Mulya. Kalau teman-teman juga mau kontak uh, beliau juga boleh, ya langsung juga. Agung lebih banyak bekerja di dunia art, ya dia lebih ke fotografer, dia ke animator juga, lalu dia adalah web designernya saya. Ya, jadi intinya he is my art director. Ya, sementara saya berkecimpung di dunia konsep, bagaimana menciptakan setting strategi-strateginya. Agung menciptakan banyak karya yang sifatnya menyenangkan orang. Dia bikin orang happy dengan fotonya dia, dengan videonya dia, dengan segala macam sesuatu yang sifatnya entertaining. Ya, kami berdua berkolaborasi membentuk sebuah website yang namanya Kepala Gila. Ya, dan ini adalah moto kami, we think more than outside the box. Jadi ketika orang lain cuma berpikir hanya sampai di sana, kami berpikir keluarnya lagi. Ya, kira-kira begitu saja teman-teman materi yang bisa saya bagikan. Semoga materi ini bisa berguna untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you.